Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sekarang kita belajar kembali ya pelajaran tajwid di kelas 7 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang alahan ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya. Kemarin alahan dibagi menjadi dua, yaitu alahan jali dan alahan kafi ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah akan membahas dulu di latihan ketiga ya, yang kemarin sudah kalian kerjakan di halaman 9 ya. Di sini kalian suruh membandingkan antara alahan al-jali dengan alahan al-kafi ya. Seperti itu. Bentar. Gitu ya, alahan al-jali pengertiannya adalah kesalahan yang terdapat pada lafal yang sangat nampak sehingga merubah makna dan bacaan ya. Itu adalah pengertian alahan al-jali. Sedangkan alahan al-kafi adalah kesalahan yang terjadi pada lafal dari sisi bacaan yang tidak merubah makna ya, seperti itu. Kemudian sebab penamaannya disebut alahan al-jali karena diketahui sangat jelas bagi ahli qiraah dan yang lainnya. Sedangkan si alahan al-kafi disebut kafi karena yang mengetahuinya khusus para ulama ahli tajwid saja ya. Kemudian contoh alahan al-jali kemarin yaitu mengganti harokat domah pada lafal an'amta ya, harusnya an'amta dibacanya an'amtu. Nah, itu salah ya. Kemudian kalau untuk alahan al-kafi dia bermudah-mudahan dalam membaca hamzah. Harusnya ihdina. Biasa ya, ihdina alham, bukan alham, bukan pakai ain ya. Alham atau jadi ilham, itu juga salah ya. Seperti itu adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk evaluasi di sini ya, nomor 1, apa makna alahan dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Alahan tadi ya, salah dan menyimpang dari yang benar dalam membaca Al-Qur'an ya, seperti itu. Kemudian nomor 2, istilah titik-titik berikut ya. Nah, ini ya, untuk yang A dia jawabannya alahan al-jali ya. Yang B alahan al-kafi. Tadi udah saya jelaskan di pengertian yang atas ya. Kemudian untuk yang 3, nah ini ya, nomor 1 bermudah-mudahan dalam membaca hamzah. Tadi itu adalah alahan kafi ya. Kemudian yang nomor 2 mengucapkan dengan huruf zo ya, pada huruf do itu walau dolin, harusnya walau dolin jadi walau dolin ya, itu salah ya, itu zali ya, jali. Kemudian yang ketiga mengganti huruf ain dengan hamzah, itu juga jali ya. Bermudah-mudahan dalam melafadzkan tasydid, itu juga jali. Kemudian mengganti dengan harokat domah atau rofa pada ifal jalalah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah harusnya ya, bukan alhamdulillah ya, itu salah ya. Itu juga alahan al-zali ya. Kemudian yang terakhir mengurangi bacaan mat pada walau do, harusnya 6 ya. Walau dolin. Kenapa 6? Karena itu ya setelah alif ada tasydidnya ya. Seperti itu ya, bukan, ini adalah kafi ya, alahan kafi, bukan walau dolin. Nah, itu salah ya. Harusnya 6 harokat, seperti itu ya. Nah, itu adalah latihan yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Kita lanjut ke pelajaran yang ketiga ya, yaitu membaca isti'adah dan basmalah serta bentuk-bentuk bacaan antara dua surat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan makna isti'adah dan basmalah. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum bacaan isti'adah dan basmalah. Yang ketiga, membedakan keadaan bacaan basmalah. Yang keempat, mempraktekkan bentuk-bentuk bacaan basmalah secara benar ketika membaca ya. Nah, di sini Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya,
apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ya. Itu firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Kemudian juga dari Ummu Salamah menyebutkan bahwa bacaan Rasulullah SAW diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya itu ya, bacanya dimulai dengan bismillah ya. Di situ adalah hadis riwayat Abu Daud kitab Al-Huruf wa Al-Qiraat bab 1 halaman 566, nomor hadisnya 4001 dan disahihkan oleh Syekh Albani ya. Nah, di sini ya ada makna isti'adah. Isti'adah secara bahasa adalah berlindung, bertahan dan membentengi diri ya. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara syariat adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri dengan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Itu ya makna makna isti'adah. Maka apabila seorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia seakan-akan mengatakan aku berlindung, bertahan dan membentengi diriku dengan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ya. Jadi ketika ingin membaca Al-Qur'an diwajibkan ya untuk membaca isti'adah tadi ya. Kemudian makna dari basmalah. Basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ingat ya, ini kebanyakan salah. Hanya yang belakang itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, pakainya H kecil. Maknanya aku memulai bacaanku dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada hukum-hukum bacaan isti'adah ya. Yang pertama, bacaan isti'adah hukumnya adalah sunnah ya ketika memulai membaca Al-Qur'an. Oh, ternyata disunahkan nggih. Kemudian yang kedua, isti'adah tidak dibaca kecuali pada awal mulai membaca Al-Qur'an. Jadi cuma membaca pada mulai membaca saja, bukan setiap misalnya kita baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq. Nah, dari Al-Ikhlas itu kita baca ta'awud, kemudian nanti pas membaca Al-Falaq kita langsung bismillah, tidak usah beristi'adah lagi ya. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang pembaca memutuskan membacaannya karena sesuatu yang darurat seperti batuk atau berbicara pada perkara yang ada kaitannya dengan bacaan, maka tidak perlu mengulangi isti'adahnya ya. Tiba-tiba batuk itu nggak usah isti'adah lagi ya. Dan yang keempat, apabila seseorang pembaca memutus bacaannya dengan niat meninggalkan bacaan, kemudian ingin membaca kembali, maka dia mengulangi bacaan isti'adahnya. Misalnya lagi baca Al-Qur'an, terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Nah, itu ya. Terus terjadi percakapan sebentar, kemudian ingin membaca lagi. Nah, itu perlu membaca isti'adah lagi ya, ta'awud lagi. Kemudian yang bawahnya ya, hukum-hukum pembacaan basmalah ya. Yang pertama, membaca basmalah hukumnya adalah sunnah ketika membaca di awal surat dari Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah ya. Karena surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya nggih. Kemudian yang kedua, apabila seorang pembaca ingin mengulang bacaan surat, maka dia kembali membaca basmalah ya. Seperti tadi Ustazah contohkan ya. Kalau dari Al-Ikhlas ke Al-Falaq itu tidak usah lagi baca isti'adah, tetapi membaca basmalah ya, itu wajib ya. Dari surat satu ke surat yang lain. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an, membaca basmalah setelah isti'adah. Dan ketika menyambung di antara dua surat, maka dia membaca basmalah saja tanpa membaca isti'adahnya ya, seperti tadi nggih. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita di bab yang kedua, yaitu bacaan isti'adah dan basmalah serta bentuk-bentuk bacaan surat ya. Nanti insya Allah untuk bacaan surat yang lain kita praktekkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita pakai langsung lewat Google Meet ya, biar bisa langsung praktek ya. Kita praktekkan langsung insya Allah nggih, lewat Google Meet ya di pekan depan. Nanti untuk latihannya silahkan kalian kerjakan nggih. Latihan 1 itu cuman mengisi
tabel saja ya, 1 sampai 5 ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan fotokan, kirimkan ke nomor Ustazah nggih. Sampai sini dulu. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan nggih untuk kita semua dalam menuntut ilmu dan mengerjakan tugas-tugas untuk anak-anak sekalian ya. Saya cukupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.